dia bilang nggak apa-apa kok, anak-anak walaupun nanti di rumah sama istri saya dengan saudari itu, nanti aku pakai pengasuh juga. Kalau pakai pengasuh juga berarti orang lain, kenapa nggak saya ibunya? Wah sayang, Aunty Mawar Afi dituntut atas pencemaran nama baik oleh mantan suaminya. Aduh, gimana ya sayang perasaan anak-anaknya nanti ketika ibunya dituntut sama ayahnya sendiri. Semoga kasus ini dapat diselesaikan dengan kekeluargaan ya sayang. Happy, 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 happy family. Setiap hari kita sama. Hai sayang sayang sayang. Nih. Ini hati ayah mana aja tadi? Hati ayah. Ayahnya ambilin tadi ya. Tuh, Ini hatinya. Cici udah berani naik yang gede, Ci. Oh, udah namanya stiker ya? Cici nanti pelan-pelan belajar lepas yang di belakangnya itu, Ci. Pada kemana sih orang-orang ya sayang? Tumben banget di dalam rumah sepi. Nah lo, ayah aja sampai nyariin. Ayah walkie-talkie Uncle Isan tapi nggak ada jawaban. Di luar ribut-ribut ada apa ya sayang? Salim, dia salim, dikira mau sekolah. Ini bukunya hilang. Ya kok habis? Ya gimana dong? Lah dia diambil sama piringnya. Bungkusin dong buat di rumah. Ya udah deh. Apa-apaan sih nih? Lagi beli ayam goreng. Tahu nih kok ribut bener dari tadi. Ini mau beli ayam. Oh, ini makanya ninjanya penjualnya ya. Iya, cakep. Kayak emosi ya. Bungkusin lagi dong, bungkusin dong, Mama, bungkusin dong. Mau rasa apa nih banyak? Rasa apa aja? Bebas. Mawar. Bebas. Sebut aja dia mawar. Pantesan tadi dipanggil-panggil gak ada yang nyaut. Ternyata ya, lu semua pada di sini nih. Iya, Pak. Waduh, ini nih orang-orang rumah yang dicariin ayah pada kumpul semua di sini. Mau beli ayam aja pada rebutan banget. Ini pada rebutin mau beli ayamnya atau rebutin cari perhatian yang jual ayam gak sih ini? Kayak lagi gantian minyak tanah, minyak kelapa. Siapa nih ada nih satu bungkus lagi nih? Oh ini memang kerasnya ibu kota ya. Ya akhirnya mawar jualan ayam ya. Lumayan kok buat nambah-nambahin sekolah anak mahal. Beli susu anak kan mahal juga kok. Betul. Udah, pada kerja lagi, pada kerja lagi. Gimana kalau kita ngobrol di dalam aja, Kak Jen? Ini mumpung lagi siap-siap nih sini nih. Kita ngobrol dalam dulu yuk. Ya udah ya. Yuk. Nah sayang-sayang, karena di luar hujan, ayah dan Aunty Mawar ngobrol cantik nih di sofa. Sayang. Sekarang ini udah ada sahabatku Mawar. Oke. Mawar kemunculannya cukup mencuri perhatian publik ya karena sesuatu yang terjadi memang yang kurang enak ya. Tapi ini bisa menjadi pembelajaran tidak hanya untuk Mawar tapi untuk semua yang sedang menyaksikan. Gitu. Mawar ini ngelihat semuanya Mawar udah ceritakan lah ya. Aku cuma ngambil setelah ini ya apa yang lagi Mawar lakukan untuk bisa survive untuk anak-anak? Yang ingin saya bicarakan adalah sekarang ini soal hak asuh anak dan kebetulan Mawar dapat satu pelajaran lagi nih, ada tes ujian lagi dari Tuhan bahwa yang harus saya hadapi berikutnya adalah gugatan hak asuh anak dari mantan suami. Jadi itu yang sekarang ingin saya fokuskan. Tapi saya nggak mau lagi menghadapi dengan emosi sedih-sedih karena itu impactnya besar ke anak. Kemarin saya dapat berita dia menikah dengan orang ya, jadi saya tuh bukan kecewa karena menikahnya, tapi orangnya. Begitu saya dapat berita dia menikah dengan seseorang ini, kan saya jadi sedih, jadi ada emosinya tuh. Itu nyampe sedikit banyak ke anak. Nah, Mawar nggak mau mengulangi kesalahan itu lagi.
Jadi di pelajaran kedua ini dengan saya menerima gugatan hak asuh anak dari mantan suami, saya akan terima dengan sukacita, dengan lapang dada gitu. Kita jalanin aja kok. Mawar, lu setegar itu yang ngelewatinnya memang bener-bener, padahal lu lagi digugat ya? Digugat, ya. Iya, digugat. Nah, saya udah nggak punya apa-apa, mau diambil juga anak-anak saya, kasarnya gitu. Nggak apa-apa, kan seperti yang lo ajarin ke gue juga. Lo nggak bisa ngelawan angin, Iya. diikutin aja anginnya. Iya. Lo mau gimana? Angin itu kan sesuatu hal yang nggak terlihat. Nggak lihat. Mau gimana gue lawan juga nggak akan bisa. Jadi ya udah, saya jalanin aja gitu. Nggak perlu gue lawan. Selegowo itu, seikhlas Insya itu, Allah, ya. insya Allah. Yang penting cuma satu aja, jangan pisahin saya sama anak-anak. Jadi kalau udah urusan anak-anak, saya agak galak dikit gitu. Jadi nggak akan saya cengeng-cengeng sedih-sedih, nggak. Justru saya akan menunjukkan bahwa saya kuat ngadepin kamu. Kalau kalian di belakang kamu punya berapa orang banyak lawyer pun, saya sendiri pun saya sanggup kalau buat anak-anak gitu. Saya pasti paling depan kalau untuk anak. Nah, Mawar, apa yang sekarang ini anak-anak sering tanyakan mengenai ya papanya atau mengenai mamanya? Kalau itu dia yang saya sebetulnya agak sedih dari kemarin itu, saya selalu berusaha berkomunikasi dengan mantan suami untuk temuin anak-anak. Karena saya tuh punya ketakutan, takutnya anak-anak ini kan usianya masih muda ya. Memori mereka tuh masih short term gitu, yang diingat di pikiran. Saya tuh cuma takut anak-anak lupa sama bapaknya. Karena terus terang, boleh ditanyakan ke mbak-mbak saya di rumah pun, anak saya tuh nggak pernah nanyain papanya. Jadi bener-bener cuma nanyain di minggu-minggu pertama papanya nggak ada. Setelah itu ya udah, malahan setiap saya ada syuting atau apa, mereka tuh selalu video call. Mami pulang jam berapa? Mami pulang jam berapa? Lebih ke gitu, jadi lebih ke posesif ke mawarnya. Itu yang sebetulnya Mawar takutin, takut bener-bener mereka lupa. Tapi pemahaman mantan suami sepertinya salah, karena saya baca dari gugatan kan, dari poin-poin gugatan dia. Emang apa poin yang ada di gugatan? Bahwa saya mencoba menutup silaturahmi dengan papa kandungnya. Padahal boleh dibuktikan di chat saya, itu kan chat juga bisa jadi bukti ya. Saya berkali-kali bertanya kapan mau bertemu anak. Gimana sih bisa saya menutupi kalau saya ngomong begitu? Dan yang menjadi pertanyaan saya adalah, kenapa di poin gugatan itu dia bilang bahwa saya menutup silaturahmi, sedangkan di akun pribadi milik mantan suami saya dia menulis klarifikasi, di situ jelas ada poin, alhamdulillah per hari ini Mawar mengizinkan saya bertemu dengan anak-anak. Saya sudah mengizinkan, dia sudah mengumumkannya di sosial media. Tapi kok bisa ada poin saya menutup tali silaturahmi? Kan jadi bingung. Iya, iya. Ya jangankan Mawar, kita aja yang ngeri bingung kan waktu dapat baca ya. Oke, terlepas dari beliau ya gitu. Tapi Mawar, ini ada ketakutan dari Mawar nggak? Maksudnya kalau aku ya ngeliatnya gini, apa nanti anak jadinya tidak marah atau tidak jadi lebih dendam ya ketika tahu malah ibunya udah sendiri, Mau dipisahin juga mau sama dipisahin anak-anak. juga sama anak-anak. Itu saya sempat bertanya begitu dapat gugatan, saya sempat nanya sama papanya bahwa gimana ya kalau anak-anak tahu bahwa papanya memperlakukan saya seperti ini. Bahkan saya di beberapa podcast pun mungkin ya curhat saya ke Ko Uben seperti apa gitu, tapi saya tetap berusaha tidak membuka semua aib keluarga saya dulu, karena bagaimanapun juga saya percaya yang namanya jejak digital itu akan terus ada. Ya. Anak-anak saya akan bisa menonton, gimana pun juga itu bapaknya anak-anak. Saya punya 2 anak perempuan yang nantinya nikahnya itu perlu wali bapaknya. Jadi saya tuh nggak mungkin mau menjelekan, mau jahat sama mantan suami saya. Koko kan pernah nanya, Ya. masalah kemarin saya dilaporkan karena pencemaran nama baik, Ya. apakah saya akan melaporkan balik gitu kan? Saya jawab saya nggak akan melaporkan balik. Karena apa? Yang saya pikirin itu bukan saya berbicara emosi pribadi. bukan saya berbicara sebagai Mawar yang mantan istrinya atau orang yang pernah mencintai dia, tapi lebih ke ibunya anak-anak. Nanti kalau anak saya tanya, kenapa mami
pakai pengasuh juga berarti orang lain. Kenapa nggak saya ibunya? Ya, kalau saya memang tidak capable untuk mengurus anak, 9 tahun menikah, kenapa baru tahun terakhir saya pakai neni? 8 tahun ini kemana? Kan saya sendirian yang ngurus. Jadi semua poin-poin yang diucapkan di gugatan dengan sangat lantang saya bisa patahkan. Saya nggak perlu pakai lawyer, kasarnya pun saya udah bisa langsung menjawab poin-poin itu. Ya, jadi kalau misalnya saya dibilang tidak bisa menjadi contoh yang baik untuk anak-anak, tidak capable untuk mengurus anak. 9 tahun saya punya anak, 8 tahun ini saya urus sendiri. Saya nggak punya sexter, saya nggak punya asisten rumah tangga. Terus bapaknya kemana? Jadi gimana? Itu anak brojol, jalan sendiri, makan sendiri kan nggak mungkin. Oke, ya udah. Jadi pokoknya buat kita nih hanya bisa kasih semangat, ya, karena nggak semua juga bisa ada di posisi Mawar gitu ya. Tapi Mawar melewatinya dengan sabar, kuat dan hebat ya. Pokoknya semua doa terbaik untuk Mawar ya. Sekarang aku lagi di Paris dan sayang tahu kan kalau misalnya di Paris ini masih musim dingin, jadi beda banget nih sama di Indonesia. Jadi aku harus sangat menjaga kulit aku karena benar-benar beda banget cuacanya. Tapi sayang tahu nggak apa sih rahasianya buat aku jaga kulit aku nih? Aku kasih tahu ya. Oke sayang, jadi aku tuh selalu bawa White Cell DNA Serum dari MS Glow. Serum wajah yang diformulasikan dengan White Cell DNA dengan teknologi nano enkapsulasi yang berfungsi untuk melindungi pH dan menyerap secara berkala untuk mencerahkan tanpa mengiritasi kulit. Dan yang paling penting nih sayang, MS Glow White Cell DNA Serum ini juga mengandung niacinamide dan nano white serum yang mampu memudarkan noda hitam pada wajah dengan 6 kali lebih efisien dan aman. MS Glow White Cell DNA Serum ini dapat mencerahkan kulit hanya dalam waktu 7 hari tanpa menyebabkan iritasi kulit loh. Serta cocok juga nih untuk semua jenis kulit. Jadi udah pasti aman banget nih buat remaja, ibu hamil, dan menyusui. Cara pakainya tuh gampang banget. Tinggal tekan pump secukupnya dan aplikasikan pada kulit wajah yang telah dibersihkan. Gunakan di pagi hari dan malam hari ya. Oke, kalau kayak gitu sayang, aku mau jalan-jalan dulu menikmati pemandangan indah di Paris. Jadi sayang juga bisa ikut jalan-jalan virtual. Kalau kayak gitu ikutin terus ya Diary Donsu bersama MS Glow. Nah sayang, aku mau kasih lihat juga nih kemeriahan launching White Cell DNA dan MS Glow di Paris.